Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Sehat semua? Semoga semua sehat ya, dan bisa melakukan aktivitas dengan lancar. Nah, sebelum pembelajaran, saya ingatkan setiap pagi untuk dimulai dengan sholat duha. Apakah sudah sholat duha? Alhamdulillah. Yang belum, habis ini langsung sholat duha ya. Oke, hari ini kita belajar tema 6 subtema 2 tentang energi dan perubahannya. Subtema 2 tentang perubahan energi, pembelajaran 3 dan 4. Dibuka buku paketnya halaman 65 dan disiapkan pensilnya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 65. Ayo berdoa. Mensyukuri karunia Tuhan. Air merupakan salah satu sumber energi. Aliran air dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik. Bagaimanakah cara membangkitkan energi listrik? Kalian akan dapat menjawabnya setelah mempelajari pembelajaran ini. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa agar kita diberi kemudahan. Lanjut ke pembelajaran, ayo membaca. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Gajah Mungkur. Waduk itu terletak di Wonogiri, Jawa Tengah. Ana dan teman-teman sangat senang. Sampai sekarang mereka masih membicarakan kunjungan tersebut. Simaklah percakapan mereka berikut. Nah, itu ada Ana dan teman-temannya ya. Selamat pagi teman-teman, sapa Ana kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Ana, jawab teman-teman Ana. Bagaimanakah kabarmu Ana? Apakah kamu sudah sembuh? Tanya Melani. Aku sudah sembuh, terima kasih teman-teman atas doanya. Oh ya, bagaimanakah kunjungan ke Waduk Gajah Mungkur kemarin? Apakah menyenangkan? Tanya Ana. Menyenangkan sekali, banyak pengetahuan yang didapat di sana, jawab Wayan. Pengetahuan tentang apa, Yan? Tanya Ana. Ternyata waduk dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik, terang Wayan. Wayan, betul, itulah sebabnya Waduk Gajah Mungkur disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Togar. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Ana penasaran. Karena energi listrik berasal dari tenaga air, jawab Wayan berusaha untuk menjelaskan. Bagaimana cara energi air dapat berubah menjadi energi listrik? Tanya Ana makin penasaran. Energi gerak aliran air memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Gerak generator listrik inilah yang akan menghasilkan energi listrik, terang Togar. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor, tambah Melani. Jadi begitu ya, terima kasih teman-teman atas ceritanya, kata Ana kepada teman-temannya. Nah itu tadi, begitulah pembicaraan Ana dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapat informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga bermanfaat untuk keperluan irigasi atau pengairan sawah. Waduk juga bermanfaat untuk perikanan dan sebagai tempat wisata. Sangat besar manfaat waduk. Bayangkan apakah yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kering dan persediaan listrik menjadi berkurang. Apakah yang akan terjadi jika tidak ada listrik? Apakah yang akan terjadi jika tidak sawah-sawah kering? Nah, kalau tidak ada listrik, kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan lancar. Apa yang terjadi jika sawah-sawah kering? Kita tidak dapat Jika sawah-sawah kering, petani tidak dapat menghasilkan padi yang kita konsumsi setiap hari. Ayo berlatih.
Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada pada halaman 67. Nomor 1. Siapkan pensilnya. Sebutkan 2 hal yang kalian ketahui tentang Waduk Gajah Mungkur. Jawabnya, Waduk Gajah Mungkur dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, irigasi, pengairan sawah, perikanan, dan tempat wisata. Nomor 2, ceritakan secara singkat cara menghasilkan energi listrik oleh air dalam waduk. Jawab, energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin, lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Nomor 3, bagaimanakah listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah penduduk? Jawab, listrik yang dihasilkan PLTA kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Selanjutnya, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Nomor 4, apakah yang akan terjadi jika air dalam waduk kering? Jawab, jika waduk kering, maka PLTA tidak bisa menghasilkan listrik dan sawah-sawah kekurangan air. Yang terakhir, sebutkan 3 masalah yang akan terjadi jika tidak ada listrik. Jawab, tidak ada sumber penerangan cahaya, tidak dapat menggunakan alat elektronik, banyak pekerjaan yang terganggu. Bisa disalin ya, diisi di buku paketnya atau di buku tulisnya masing-masing. Selanjutnya, ayo menari. Ana telah selesai bercakap-cakap dengan teman-teman. Kemudian Ana mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat sehingga gerakan kaki harus lebih cepat. Ana meletakkan tangan di pinggang, kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya berirama cepat, kakinya harus diayunkan lebih cepat. Ini pada gerakan pertama. Nah, ini gerakannya cepat ya. Yang pertama yaitu tangan ditaruh di pinggang, kaki digerakkan ke kanan dan kiri dengan cepat. Yang gerakan nomor 2, ini sesuai dengan gambar ya, membungkukkan ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga, membungkuk ke depan dan mengayunkan tangan. Selesai latihan menari, Ana dan teman-teman berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Misalnya, pada buku kalian ada pada halaman 70 ya. Nomor 1, pukul 5 Ana bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30. Lama kegiatan tersebut adalah, jadi Ana itu bangun tidur pukul 5, kemudian mandi, berpakaian dan menyiapkan perlengkapan sekolah sampai jam 5.30. Berapa lamanya? Jadi dikurangi ya. Jadi jam 5.30 dikurangi 5 kalau pakai cara pengurangan seperti itu. Jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Contoh nomor 2, ayah pergi bekerja pukul 7.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, caranya sama seperti tadi, yaitu dengan cara bersusun, pengurangan bersusun ya. Kalau kalian belum bisa langsung, bisa dengan cara bersusun seperti ini. Jadi 18 dikurangi jam 7.30, diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. Nah, karena di situ pengurangannya yang bawah ada 30 menitnya, jadi yang atas juga harus ada menitnya. Jadi diambil 1 jam dijadikan menit, jadinya yang di bawah itu ya, jam 17 lebih 60 dikurangi jam 7 lebih 30, hasilnya 10.30. Jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Tabel 2.2 kegiatan dan lamanya juga dipersiapkan
pensilnya. Mari kita isi bersama-sama. Jam 5 sampai jam 5.30 itu waktunya. Kegiatannya bangun tidur, mandi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Lamanya berapa? Lamanya 30 menit. Sekarang waktu jam 5.30 sampai jam 6, kegiatan sarapan, lamanya juga 30 menit. Jam 6.15 menit sampai jam 6.45 menit, perjalanan ke sekolah, waktunya berarti 30 menit. Kalau belum bisa caranya, bisa dengan cara bersusun tadi ya. Selanjutnya jam 6.45 menit sampai jam 7 tepat sampai di sekolah dan bermain dengan teman. Waktunya lamanya 15 menit. Waktu jam 7 sampai jam 12 tepat belajar di sekolah. Jadi lamanya belajar di sekolah ada 5 jam. Jam 12 tepat sampai jam 12 lebih 30 menit perjalanan pulang. Jadi lamanya 30 menit. Jam 12.30 menit sampai jam 13 tepat ganti pakaian dan makan siang. Lamanya 30 menit. Jam 13 tepat sampai jam 14 tepat membantu ibu dan mencuci peralatan makan. Lamanya 1 jam. Jam 14 tepat sampai jam 15 lebih 30 menit istirahat siang. 1 jam 30 menit. Jam 15.30 menit sampai jam 4 tepat atau jam 16 tepat mandi sore dan persiapan belajar menari di balai desa. Lamanya 30 menit. Jam 16 tepat sampai jam 17.30 belajar menari di balai desa. Lamanya 1 jam 30 menit. Jam 17 lebih 30 menit sampai jam 17.45 menit perjalanan pulang ke rumah. Lamanya 15 menit. Jam 17.45 sampai jam 18.30 menit istirahat sambil nonton televisi. Lamanya 45 menit. 18.30 menit sampai jam 21 tepat belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah. Lamanya 2 jam 30 menit. Terakhir jam 21 tepat sampai jam 5 itu tidur malam. Jadi selama tidur malam ada 8 jam. Selanjutnya, perhatikan petunjuk berikut. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Sediakan bola plastik, ikuti urutan gerakan seperti pada gambar. Jangan ragu saat melakukan gerakan. Tubuh yang bergerak secara rutin akan terjaga kesehatannya. Selain olahraga secara rutin, kalian harus makan dan minum yang bergizi. Gizi yang terkandung di dalam makanan membuat tubuhmu sehat dan berenergi. Ketika tubuhmu sehat, tidak akan merasa lemas atau lemah. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Ini bisa dilihat di halaman 73, 74 itu ya. Jadi selain berolahraga, kita juga harus makan makanan yang bergizi, contohnya sayur, buah. Selanjutnya, makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah para petani. Para petani bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat. Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk. Dengan demikian, tanaman tumbuh subur. Tanaman membutuhkan waktu lama hingga buahnya siap dipanen. Setelah panen, petani akan mengangkut dan menjualnya ke pasar. Semua kegiatan petani juga membutuhkan energi. Oleh karena itu, kalian wajib menghargai energi yang sudah dikeluarkan oleh para petani. Nah, kalau tadi petani itu bekerja juga menggunakan energi. Jadi kita harus menghargai jasanya para petani. Sekarang yang selanjutnya, sekarang pikirkan baju yang kalian pakai. Mulai dari menanam pohon, kapasnya sampai menjadi baju. Perhatikan gambar proses pembuatan baju. Jadi baju yang kita pakai itu enggak langsung jadi seperti ini ya. Jadi itu awalnya dari gambar pertama, pohon kapas ditanam dan dirawat. Ya, itu juga oleh petani. Yang kedua, kapas dipintal menjadi benang. Ini jasanya penjahit ya. Benang, kemudian yang terakhir benang digunakan untuk menjahit baju. Ini juga membutuhkan energi ya. Energi apa sajakah yang dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain? Apa kewajiban yang harus dilakukan terhadap pakaian yang kita miliki? Nah, ini ada pada buku kalian halaman 75 ya.
Ada kolom energi apa saja yang dikeluarkan seorang penjahit saat membuat baju dan apa kewajiban kita terhadap pakaian yang dimiliki. Energi apa yang dikeluarkan? Yaitu ada energi kimia dan energi gerak saat petani menanam tanaman kapas. Yang kedua, energi kimia dan energi gerak saat pemintal memintal benang. Yang ketiga, energi kimia, gerak, dan energi listrik pada saat menjahit baju. Sekarang kewajiban kita terhadap baju yang kita miliki: menjaga pakaian agar awet, menggunakan pakaian dengan baik, dan mencuci pakaian jika kotor. Waktu yang dibutuhkan begitu lama, energi yang digunakan juga begitu besar. Oleh karena itu, kita harus menghargai waktu dan energi. Baju yang dipakai tidak tersedia begitu saja. Ada proses yang harus dilalui hingga baju dapat dipakai. Untuk membuat sebuah baju, seorang penjahit membutuhkan waktu yang cukup lama. Mulai dari membeli bahan di pasar atau di toko, kemudian bahan dipotong dan dijahit. Setelah itu, baju dapat dipakai. Lanjut pada halaman 76 ya. Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 8.30 menit. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Gambarkan dengan jarum jam. Jawabnya, ini caranya ya. Berangkatnya pukul 8.30 menit. Lama di pasarnya 45 menit. Dengan cara bersusun seperti ini juga bisa ya. Jam hasilnya jam 8 lebih 75. Karena menit itu hanya sampai 60, jadi bisa digeser ke depan dijadikan jam. Ada penjelasannya pada samping ini ya. Jam 8.75 sama dengan pukul 8 lebih 75 menit. Pukul 8.75 sama dengan pukul 8 tambah 75. Jadi sama dengan pukul 8 tambah 60 tambah 15. 60-nya itu dijadikan jam, berarti menjadi 9 jamnya sekarang, lebihnya 15 menit. Jadi Bunia pulang dari pasar pukul 9.15. Jadi dapat kita gambarkan jarum jamnya sebagai berikut, seperti pada gambar di samping ya. Karena jam 8.75 itu sudah kelewat dari 1 jam. 1 jam itu 60 menit. Jadi sudah ada 1 jam digeser ke depan dijadikan jam. 8 tambah 1 jam sama dengan 9, lebihnya 15 menit. Tugas hari ini, ayo berlatih halaman 76 dan 77 nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Dikerjakan, jangan lupa untuk menyetorkan tugasnya ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga iman, dan jaga imun. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.